Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin bi qudratillahi ta'ala wa inayatih. Pada pagi hari ini bisa berkumpul kembali melalui kajian online yang diadakan oleh Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ini merupakan mengkodok dari hari kemarin karena sebetulnya kajian kita setiap Senin sore dan Kamis sore, karena kemarin kita mengadakan acara penutupan semester ganjil bagi para mahasantri Ma'had Al-Jami'ah. Oleh karena itu kita alihkan pada pagi hari ini. Oleh karena itu kita awali pengajian ini dengan membacakan surah Al-Fatihah untuk keluarga kita, ayah dan ibu kita. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada mereka. Apabila sudah meninggal dunia, semoga Allah memberikan tempat yang layak sesuai dengan yang terbaik, penuh dengan ridho dan ampunan Allah serta kasih sayang Allah. Begitu juga kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah untuk guru-guru kita yang selalu membimbing kita, mengajarkan kita dari guru SD, MI, TK, bahkan sampai perguruan tinggi. Pada guru kita yang pertama mengajar ngaji kita, alif, ba, ta dan sebagainya, sampai perguruan tinggi. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada guru-guru kita. Semoga Allah senantiasa menjadikan ilmunya bermanfaat sehingga kita bisa melanjutkan ilmu-ilmu guru-guru kita. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Begitu juga kita doakan untuk muallif kitab ini, kitab Safinatun Najah, dan syarahnya yaitu Kashifatus Sajah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir. Para pemirsa dimanapun berada dan para mahasantri Ma'had Al-Jami'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kitab Safinatun Najah dan kita membaca syarahnya Kashifatus Sajah ini, pertemuan kemarin sudah sampai pembahasan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dikaji secara mendalam kalimat alhamdu, bagaimana cara penggunaannya, apa urgensinya. Maka kita sampai kepada pembahasan selanjutnya, yaitu wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi. Insyaallah kita akan kaji kalimat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi lan in Allah nasta'inu hale nuwun pitulung insun sedaya ala umurid dunya waddin ing atase piro-piro perkara dunya waddini lan piro-piro perkara agama. Wassallan dan muga-muga muwi rahmat sapa Allahu Allah wasallama dan kasalamatan ala sayyidina ing atase Gusti kita sedaya Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyyin kang dadi penutup para nabi, wa alihi lan keluargane Kangjeng Nabi, wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya Kangjeng Nabi. Itu cara baca secara matannya. Maka kita akan mengkaji ininya syarahnya.
Wabihi la bi ghairi. Wabihi, dan dengan Allah, la bi ghairi, bukan selain Allah, tanpa selain Allah. Jadi memang kita di sini syarahnya la bi ghairi, bukan selain Allah. Nasta'in, kami, domirnya nahnu, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Natlubul ma'unata, yang tanya yaitu kami memohon pertolongan. Fataqdimul jar wal majrur li ifadatil ikhtisos. Didahulukannya huruf jar dan majrur. Apa huruf jar dan majrur? Wabihi. Jadi wabihi ini sebelum nasta'in kan wabihi dulu. Sebetulnya bisa juga nasta'inu bihi, bisa. Tapi ini didahulukan dulu huruf jar, wabihi nasta'inu. Nah, itu untuk apa didahulukan huruf jar majrurnya? Enggak nasta'inu bihi, tapi wabihi nasta'in. Apa itu? Taqdimul jar wal majrurnya li ifadatil ikhtisos. Ini fungsinya adalah untuk ikhtisos, untuk mengkhususkan. Nah, apa maksud mengkhususkan itu? Makanya artinya adalah hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Seperti dalam surah Al-Fatihah itu kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ininya didahulukan iyyaka. Maka kalau dilihat dari terjemahnya kan, hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Itu namanya lil ikhtisos, ya, pengkhususan. Jadi bisa sebetulnya kalimatnya nasta'inu bihi, tapi ini diawali dulu jar majrurnya karena untuk mengkhususkan. Maka musannif mensyarahnya la bi ghairih, bukan dengan yang lain. Ala umurid dunya waddin, kita memohon pertolongan kepada Allah itu terhadap apa? Urusan-urusan dunia. Waddin, lan urusan agama. Yutlaqud-din. Nah, kalimat din itu lugatan secara bahasa maknanya ala ma'anin katsirah, mempunyai makna-makna yang sangat banyak. Ad-din itu ya. Minha diantaranya at-ta'atu, yaitu taat. Jadi kalau orang yang tidak taat berarti pada hakikatnya dia tidak beragama. Karena salah satu makna daripada ad-din itu adalah at-ta'ah. Wal ibadah, dan ibadah. Jadi dia beragama tapi tidak beribadah. Dipertanyakan keagamaannya. Karena makna daripada ad-din selain taat begitu juga dengan ibadah. Wal jaza, dan balasan. Tentu nanti kita kan beragama, beribadah, berlaku, bersikap sesuai dengan ajaran agama, nanti akan ada balasan. Wal hisab, dan perhitungan. Nanti ada perhitungan ya di akhirat kelak. Wa syar'an, sedangkan menurut syara' ma ala ma syara'ahu Allah ala lisani nabiyhi minal ahkam, yaitu apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah ala lisani nabi, melalui lisannya nabi, minal ahkam, daripada hukum-hukum. Nah, jadi din itu kenapa dikatakan din? Karena adalah syariat yang telah Allah berikan melalui lisannya Nabi Muhammad SAW minal ahkam, dari hukum-hukum. Maka agama itu ya tentu ada hukum, bagaimana, ada peraturan dan sebagainya. Wasumya dinan li annana nadinun lahu, diberi nama agama itu sebagai din. Kenapa? Li annana, karena kita nadinun lahu ayna taqidu wa nanqadu, karena kita tunduk dan mengikuti. Wa yusamma aydon, dan dikata atau diberi nama juga millah sebagai, jadi agama itu kan dalam bahasa Arab ada millah ya. Dalam Al-Qur'an ini kajiannya kalau secara mendalam itu ada kajiannya melalui ilmu linguistik atau ilmu dilalah ya. Nanti agama itu kan ada din, ada syariah, kemudian ada millah juga. Ini secara mendalam tentu kajiannya lebih luas lagi di dalam Al-Qur'anul Karim. Paling tidak di sini kenapa dikatakan din tadi sudah tahu, kemudian kenapa din agama itu dikatakan din gitu ya sudah tahu tadi. Karena ni annana dinun lahu an taqida wa nanqad. Kemudian kenapa dikatakan millah?
agama itu dalam bahasa dalam bahasa Arabnya yang lain yaitu adalah millah dalam Al-Qur'an. Bin haitsu annal malika yumlihi ay yulkihi ala rasuli wa huwa yumlihi alaina. Kenapa dikatakan millah? Karena Allah Subhanahu wa taala yumlihi ay yulkihi memberikan, menyampaikan agama tersebut ala rasul kepada rasul, wa huwa dan adapun rasul yumlihi alaina, menyampaikan kepada kita. Jadi millah itu artinya adalah menyampaikan. Kenapa agama itu disebut dengan millah? Sebab Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita. Ya. Wa yusamma aidon, dan diberi nama juga agama itu sebagai syar'an wa syari'atan. Kenapa? Min haitsu annallaha syarra'ahu lana ay bayyanahu lana ala lisani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan din itu, agama itu sebagai syariah. Dalam Al-Quran nanti yang menunjukkan kepada arti agama adalah syariah. Kenapa? Karena Allah syara'ahu telah mensyariatkannya lana kepada kita. Ay bayyanahu telah menjelaskannya lana untuk kita ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara sederhana kenapa agama itu kadang disebut bahasa Arabnya din, kemudian kadang disebut dengan syariah, kadang disebut dengan millah. Ini secara sederhana. Tentu kalau lebih mendalam lagi, tentu ini harus ada kajian khusus melalui bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an Al-Karim gitu ya. Nanti kalau dalam kajian linguistik atau kajian ilmu dilalah nanti ada namanya al-hukul ad-dilaliyah. Wa shallalan muga-muga muhi rahmat sopo Allahu Allah. Ai zadahullahu atfan wa ta'ziman. Yaitu zadahu Allah menambahkan kepada Nabi Muhammad atfan wa ta'ziman, kasih sayang dan penghormatan. Maksud daripada Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad itu adalah Allah menambahkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kasih sayangnya dan penghormatannya. Wasallama aizadahullah, Allah menambahkan kepada Nabi Muhammad tahiyatan uzma, penghormatan yang besar, balagatid darajah al-quswa, sehingga derajat itu sampai kepada derajat yang tidak terbatas. Itu makna daripada apa? Salat dan salam Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah ada pertanyaan. Qala Ismail Al-Hamidi, Ismail Al-Hamidi pernah berkata, fa inkila, jika dikatakan inna rahmata lin nabiyyi hasilatun fatalabuha tahsilul hasil. Inna rahmata, sungguhnya kasih sayang Allah lin nabi, bagi nabi, hasilatun, sudah tercapai. Itu. Fatalabuha tahsilul hasil, maka kalau kita meminta atau memohon bersolawat untuk Rasulullah adalah meminta sesuatu yang sudah hasil, yang sudah ada, sudah terlaksana gitu. Maksudnya buat apa gitu solawat lagi kita kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Fal jawab, maka jawabnya adalah annal maksud bi sholatina alaihi talabu rahmatin lam takun. Maksud daripada sholawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita memohon kasih sayang yang belum terwujud. Fa innahu ma min waqtin illa wa hunaka rahmatun, karena tidak ada satu waktu pun kecuali di sana ada kasih sayang Allah. Lam tahsulahu, tapi ada yang belum sampai kepada Nabi Muhammad. Fala yazalu yartaqi fil kamalati ila ma la nihayata lahu. Fala yazalu yartaqi, maka Rasulullah akan terus naik derajatnya fil kamalati, dengan penuh kesempurnaan, ila ma la nihayata lahu, dengan tidak ada batasnya. Jadi artinya gini, Rasulullah itu sudah dirahmati oleh Allah, tapi kenapa sih kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad? Kata ini intinya jawabannya itu bukan berarti Rasulullah tidak dirahmati oleh Allah, tapi senantiasa dengan solawat-solawat tersebut akan kesempurnaan terus naik.
terus bertambah. Dan sebetulnya sholawat itu dijelaskan bukan sebetulnya ketika kita sholawat kepada Nabi Muhammad bukan untuk faidahnya itu sebetulnya bukan hanya untuk Nabi Muhammad, sebetulnya untuk kita yang bersolawat. Karena gini, bahwa yang tapi'u bisolatina. Nah, bahwa maka Rasulullah itu mendapatkan manfaat juga dari sholawat kita, karena tadi kesempurnaannya akan selalu naik dan naik, akan terus sempurna Rasulullah SAW dengan sholawat itu ya. Bukan berarti Rasulullah sangat membutuhkan sholawat kita ya. Rasulullah kan sudah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya ya. Alas sahih, ini qaul yang sahih. Lakin la yang bagi ayak sudah al musalli, akan tetapi tidak boleh bermaksud siapa orang yang bersolawat itu zalika dengan solawatnya itu bal yaksud. Jadi tidak boleh orang yang bersolawat itu bermaksud untuk menyempurnakan rahmat Allah untuk Nabi Muhammad, tidak katanya. Walaupun pada hakikatnya dengan yang sahih ini adalah supaya terus kesempurnaannya itu terus meningkat, yartaqi di sini bahasanya. Tapi kita sebagai orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad jangan ada maksud, ada tujuan dengan itu. Bal yaksudu at-tawassul. Apa sebetulnya maksud kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah bertawassul. Ila rabbihi, tawassul itu menjadikan perantara, menjadikan sebuah wasilah ya, sebagai media kalau dalam pembelajaran itu ya. Tawassul itu wasail itu ya. Ila rabbihi, untuk sampai kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, fi naili maqsudihi, dalam menggapai maksudnya. Itu. Wala yajuzu du'a lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala dan tidak yajuzu boleh ad-du'a, berdoa lin Nabi, untuk Nabi, bi ghairil warid, bukan selain yang telah ditetapkan. Karahimahullah. Kan kepada Nabi itu kita ketika mendengar Nabi Muhammad maka kita mendoakannya dengan Allah sallallahu ala Muhammad, atau qala nabiyyu bareng sallallahu alaihi wasallam. Nah, enggak boleh dengan kalimat yang lain. Misalnya rahimahullah enggak boleh. Radhiyallahu anhu enggak boleh. Itu untuk Nabi. Jadi dengan sholawat. Maka ketika ada penceramah misalnya qala nabiyyu, kita bareng-bareng sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar Nabi Muhammad maka kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Bukan, tidak boleh dengan kalimat yang lain, misalnya radhiyallahu anhu tidak boleh, atau rahimahullah tidak boleh. Balil munasib wal laik fi hakil anbiya ad-du'a bis salati wassalam. Nah, yang munasib, yang cocok fi hakil anbiya itu untuk hak para nabi bis salat wassalam. Nah, gitu ya, karena yang cocok itu untuk para nabi dan anbiya itu dengan bersolawat dan bersalam. Wa fil haqqi sahabah, nah hak bagi sahabat itu doanya itu wa tabi'in, dan para tabi'in pengikut sahabat, wal auliya dan para wali, wal masyayikh dan para syekh bitardi ya, dengan radhiyallahu anhu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya. Nah, itu jadi jangan sampai baliut gitu ya, salah. Ketika Nabi Muhammad radhiyallahu anhu misalnya itu, ketika sahabat sallallahu alaihi wasallam enggak boleh seperti itu. Ini landasannya ya, enggak boleh. Bisa ada nanya boleh enggak? Ya enggak boleh. Nah, ini landasannya. Wa fi haqqi ghairihim, adapun hak bagi selain anbiya, para sahabat, para aulia, para masyayikh, apa? Yakfi, cukup ayat doaun kana, apapun doanya, dengan tadi rahimahullah misalnya gitu ya. Intaha, ini pembahasannya sudah selesai sampai sana mengenai tentang sholawat, tentang ini. Kemudian ila intahate dan sebagainya, intaha sampai sebagainya ya. Jadi cukup dengan rahimahullah. Ala sayyidina Muhammadin, ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Ala
huwa afdalu asma'ihi. Nah, nama Muhammad itu adalah paling afdol nama-namanya. Karena nama Nabi Muhammad itu banyak ya. Ada Al-Mustafa gitu kan. Bahkan Toha juga ada yang mengatakan itu kan Nabi Muhammad ya. Tapi paling afdol dari nama-nama itu adalah Muhammad. Bahkan ada juga Ahmad ya, mim ba'dismuhu Ahmad dalam surah apa itu. Nah, tapi yang paling afdol adalah Muhammad. Wal musammi lahu bidzalika jadduhu. Adapun yang memberi nama lahu bagi Nabi Muhammad bidzalika dengan ungkapan Muhammad, dengan nama Muhammad itu siapa? Jadduhu, yaitu kakeknya. Ini mengulas aja, saya rasa para hadirin sudah pada tahu siapa yang memberi nama misalnya ya. Tapi kalau belum berarti jadi pengetahuan yang baru. Abdul Muthalib. Jadi kakeknya Abdul Muthalib yang memberi nama Muhammad itu. Fi sabi'i wiladatihi, pada hari ke-7 kelahirannya. Pantaslah di sana ada syariatkan akikah. Pada 7 hari anak diberikan nama kan pada akikah tersebut kan gitu ya. Paling tidak bukan diberikan nama, itulah diviralkan namanya ketika akikah. Ada sekarang banyak memberikan nama masih dalam perut sudah dikasih nama istilahnya sekarang itu ya biasanya. Maksudnya ketika hari ke-7 itu sambil akikah biasanya diberikan bukan diberikan, diinformasikan, diviralkan nama anaknya. Nah, ini landasannya seperti ini mengacu kepada jaddu Rasul. Itu Abdul Muthalib, kakeknya Rasul Abdul Muthalib memberi nama Nabi Muhammad itu pada hari ke-7 kelahirannya. Itu limauti abihi, karena ayahnya sudah meninggal, sehingga yang memberi nama itu adalah kakeknya. Qoblaha, sebelum kelahiran Rasulullah, ayahnya sudah meninggal, sehingga yang memberi namanya itu adalah kakeknya. Gitu. Faqilalahu, maka ada yang bertanya kepadanya, kepada kakeknya itu, lima samaitahu Muhammadan, kenapa engkau menamainya itu Muhammadan, dengan namanya itu Muhammad. Walaysa min asma'i abika, tidak diberikan nama dari nama-nama keturunannya. Itu. Wala qaumika, atau dari kaumnya. Jadi Nabi Muhammad itu diberi namanya itu kan, kalau kita misalnya namanya itu ayahnya namanya apa, biasanya dikolaborasikan gitu ya namanya itu. Ada yang kolaborasinya jadi nggak enak juga ya. Abbas jadi Baskom katanya ya. Tapi kolaborasikan dengan hal yang bagus lah ya. Tanyakan ke kiai, ke ustadz gitu. Kalaupun dikolaborasikan, seperti anak saya kan dikolaborasikan. Asna Zainur Rohmah. Kan Zain itu karena nama saya kan, Rohmah itu nama istri, jadi Zainur Rohmah. Dan maknanya jadi bagus. Jadi jangan dikolaborasikan bahasa Sunda dengan bahasa Sunda yang akhirnya dia nggak enakan katanya kan, seperti itu. Ya. Nah itu. Jadi beliau kakeknya itu memberikan nama kepada Nabi Muhammad itu tidak dari lakob atau apalah, tidak dari nama-nama keturunan sebelumnya gitu. Jadi nenek moyang dari sebelumnya. Tidak juga dari kaumnya gitu ya. Faqala, maka beliau menjawab, rajautu ayyahmada fis sama'i wal ard. Ayyuhmada bisa ini. Ayyuhmada. Saya berharap dengan nama itu dia dipuji-puji. Fis sama, di langit, wal ard, di bumi. Dia kan hamidah yahmadu, dari Muhammad itu dari kalimat hamidah. Hamidah yahmadu yang artinya memuji. Itu ya, hamidah yahmadu. Nah, tujuan kakeknya itu supaya dengan nama itu seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi memujinya gitu maksudnya itu ya. Faqad haqqallah raja'ahu, maka Allah telah menjawab keinginannya itu. Maka kita kan selalu membaca memuji Rasulullah SAW dengan bersolawat dan sebagainya. Begitu juga ya makhluk di langit, para malaikat dan sebagainya ya. Wakila, tapi ada yang mengatakan juga al-musammilahu bidzalika ummuhu. Sedangkan yang memberi nama kepada Nabi Muhammad dengan kata Muhammad itu berarti ini jadi ikhtilaf ya, perbedaan. Makanya di sini wakila itu kan dikatakan, jadi tidak tahu siapa yang berpendapatnya ini.
Tapi ada yang mengatakan adalah yang beri nama itu adalah ibunya. Ataha malakun, datang kepada ibunya itu malakun, malaikat. Faqala laha, malaikat itu berkata kepada ibunya itu, hamalti bisayyidil bashar. Waktu mengandungnya itu, ini ada dalam kitab Al-Barzanji, ada dalam kitab Al-Barzanji. Hamalti bisayyidil bashar, kamu sedang mengandung atau hamil bisayyidil bashar, gitu ya, adalah sayyid, tuannya atau rajanya manusia. Fasammihi Muhammadan, maka berikanlah nama, itu namanya apa? Muhammad. Ini ada dalam kitab Al-Barzanji ya, yang lupa lagi baitnya, tapi ya ingat-ingat lah. Tapi ada ini, ada kan di Al-Barzanji kalau nggak salah ini redaksi ini kan. Jadi sama ini, ada malaikat datang kepada ibunya pada ketika ibunya mengandung, menyuruh untuk diberikan nama Muhammad, ya namanya. Gitu ya. Wa innama ata bis salati fi awwali kitabihi. Wa innama, dan sesungguhnya ata mendatangkan bis salati, maksudnya menulis, fi awwali kitabihi, sungguhnya musannif kan menulis dalam awal kitabnya ini ala Rasulillah. Menulisnya itu tadi kan, ini kan ada sholawatnya kan, bismillah, alhamdulillah, wabihi nasta'in, alhamdulillah, wassalat kan ada kan. Nah, apa tujuannya? Amalan bil hadisil qudsi, ini merupakan sebagai amalan atau merealisasikan atau mengamalkan hadis qudsi. Wahwa qauluhu ta'ala, yang mana hadis qudsi itu qaul atau firman Allah Ta'ala, abdi lam tashkurni, hambaku tidak dikatakan tidak bersyukur kepadaku, idalam tashkur man ajraitun ni'mata ala yadaihi, ketika dia tidak bersyukur kepada orang yang sudah aku titipkan nikmat kepadanya. Jadi orang itu tidak dikatakan bersyukur bila mana dia tidak bersyukur kepada orang yang telah aku titipkan nikmat kepadanya. Itu ya. Wala syaka annahu sallallahu alaihi wasallam, kata musannif dengan ungkapan hadis qudsi ini, beliau mengomentarinya la syaka, tidak diragukan lagi, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasitatul uzma, merupakan perantara yang agung. Gitu. Kita aja misalnya diberikan sesuatu yang menurut kita bagus atau menurut kita bermanfaat oleh orang lain, kita kan berterima kasih pada dia, itu terima kasih ya, gitu kan. Bahkan ini apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-wasithah al-uzma, perantara yang agung, yang besar, lana bagi kita, fi kulli ni'matin, dalam setiap nikmat. Bal bahkan huwa aslul ijad li kulli makhlukin adam wa ghairih. Bayangkan. Bahkan Rasulullah itu al aslu ijad, adalah asas atau dasar adanya seluruh makhluk. Adam wa ghairi, dari Nabi Adam sampai selainnya. Bahkan ada dalam keterangan yang lain, ya sebelum diciptakan alam dunia dan sebagainya, diciptakan dulu nur Nabi Muhammad. Bahkan ini landasannya gitu. Musannif mengomentarinya seperti itu. Bahkan merupakan awal adanya segala sesuatu makhluk. Itu. Sampai Nabi Adam dan selainnya. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau musannif ini selain tadi berlandaskan kepada hadis qudsi, beliau juga bersabda, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Man barang siapa shalla bersolawat alayya kepadaku, fi kitabin, dalam sebuah kitab, buku. Nah, ya, jadi menulis kitab, mau mengarang, atau kita punya kan, setiap para mahasantri, mahasiswa
setiap semester baru biasanya kan kita atau buku catatannya baru kan. Nah inilah coba berlandaskan kepada ini nih. Man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaika. Malaikat akan senantiasa tusalli alaih, bersolawat kepadanya madama ismi, selama ismi, kata Rasul, namaku fi dzalikal kitab, ada di dalam buku itu. Maka para santri biasanya kalau punya buku kan gitu, ada alhamdulillah, ada bismillah, ada alhamdulillah, terus ada sholawat gitu kan gitu. Nah ini landasannya seperti ini. Nah gitu. Qala Abdul Mu'ti As-Samlawi, berkatalah Abdul Mu'ti As-Samlawi fi makna hadal hadis, dalam mengomentari hadis ini. Apa kata beliau? Yaitu man katabas sholata, barang siapa yang menulis sholawat itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu ya, menulis seperti itu. Wasalla, dan dia membacanya sholawat tersebut. Wasalla dan bersolawat. Au qara'a sholat marsumah fi ta'lifi hafilin, atau dia membaca sholawat yang sudah tertulis dalam sebuah kitab. Au risalah, risalah itu kan surat, majalah dan sebagainya lah, kalau kitanya bikin jurnal lah kalau sekarang itu. Misalnya lebih apa ya, terupdate kan sekarang, jurnal dan sebagainya kan. Nah, ini bebas nih dalam sebuah kitab dan sebagainya menuliskan apa? Menuliskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau membaca sholawat yang sudah ada di dalam kitab tersebut. Lam tazalil malaikatu tad'u lahu, maka malaikat akan senantiasa, lam tazal di sini akan selalu ya, malaikat akan senantiasa selalu tad'u lahu, selalu mendoakan baginya, bil barokati, dengan keberkahan. Au tastaghfir lahu, atau malaikat itu memintakan ampun baginya. Ini teman-teman ya, para mahasantri Ma'had Al-Jami'ah, hadirin, para pemirsa, sudah kita lalui nih pembelajaran ini. Jadi dalam setiap awal kegiatan kita, awal aktivitas kita, awal belajar kita, bahkan awal kita menulis, di sana dianjurkan membaca basmalah terlebih dahulu, kemudian membaca apa? Alhamdulillah, kemudian membaca sholawat ala nabi. Ini landasannya sudah kita pelajari nih, luar biasa ya. Makanya tinggal ngamalkan. Sebetulnya alhamdulillah, saya itu kan belajar ini udah dari waktu SMP. Bahkan saya itu ngajarkan ke anak saya, ke istri, ke keluarga juga. Kalau mau makan itu tidak serta-merta langsung Allahumma barik lana, tidak. Tapi membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Gitu. Memang rada lila, ya rada lama. Maka si angkel tema rek dahar teh jiga rek adan. Nah, gitu ya. Karena lila berenang. Rek dahar teh jiga rek adan. Tapi memang seperti itu. Si angkel begitu nya di mah si angkel. Rek dahar teh jiga rek adan. Dan memang seperti itu. Dan alhamdulillah sudah berjalan terus-terusan. Ternyata memang dulu itu saya mendengar itu, selain ngaji seperti ini, mendengar juga. Memang waktu itu pernah ngaji seperti ini. Tapi yang berkesan saya melakukan seperti itu waktu itu di masjid di kampung halaman saya, waktu saya masih SMP waktu itu, ada tabligh akbar Maulid Nabi. Beliau mengatakan itu, menjelaskannya itu, Nabi Muhammad itu berjasa luar biasa kepada kita, sehingga sebetulnya kita tidak boleh makan, katanya, tidak boleh beraktivitas sebelum mengucapkan Allahumma sholli ala. Itu masih teringat-ingat saya. Bahkan melakukan itu mungkin gara-gara saya mendengar itu. Dasarnya hidayah itu dan taufik melalui siapa aja sebetulnya ya. Tapi benar, saya yang sampai sekarang saya melakukan itu ya gara-garanya mendengarkan ceramah itu pada peringatan Maulid Nabi yang diadakan waktu itu di Lembur itu ya. Sampai sekarang tahu ya kiai itu. Padahal kiai ini dari luar, kiai kondang. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah termotivasi seperti ini, ya teman-teman bisa melakukannya gitu ya. Bisa mengamalkannya supaya ilmu ini jangan sebatas teori gitu ya. Gitu. Lanjutkan. Wa khatamin nabiyyin bi fathit ta'i wa kasriha. Bisa dibacanya bi fathit ta'i wa khatamin nabiyyin.
Wa kasriha, oh bisa juga dibaca kasroh. Wa khotimin nabiyyin, bisa gitu ya. Wal kasru ashhur au tabi'uhum kama fil misbah. Sedangkan kasroh itu lebih masyhur katanya, lebih masyhur membaca kasroh itu sebetulnya. Seperti dalam kitab Al-Misbah. Jadi dibacanya wa khotimin nabiyyin. Gitu. Itu lebih masyhur. Tapi dibaca wa khotamin nabiyyin pun tidak apa-apa. Gitu ya. Fala nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam, tegasnya itu khatamin nabi itu adalah fala nabiyya, tidak ada nabi ba'dahu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa akhiruhum fil wujud bi'tibari jinsihi fil kharij. Fala nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini perlu ditegaskan dan perlu diyakini oleh kita. Jangan sampai ada nabi-nabi palsu, nabi-nabi akhir zaman ngaku-ngaku, tapi anehnya banyak juga pengikutnya. Anehnya banyak pengikutnya. Ini kalau dia udah ngaji seperti ini, jangan berkeyakinan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Walaupun sesakti apapun orang itu, gitu ya, jangan. Kenapa? Bahwa akhiruhum, karena Rasulullah merupakan akhir dari para nabi fil wujud, dalam zat bi'tibari jinsi, melihat kepada jisimnya fil kharij. Maksudnya gini, Nabi Muhammad itu adalah akhir para nabi kalau dilihat daripada bentuk atau dilihat daripada jasadnya. Tapi secara ruhiyahnya, secara nurnya, secara nurnya itu Nabi Muhammad mendahului nabi-nabi yang lain. Karena kan tadi Nabi Muhammad itu menjadi wa huwa aslul ijad likulli makhluk, merupakan asal muasal adanya makhluk, gitu ya. Jadi asal muasal adanya makhluk. Makanya secara jinsiyahnya, secara dohiriyahnya memang Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, tapi secara ruhiyahnya, nurnya adalah diciptakannya sebelum nabi yang lain. Tapi secara jenisnya, ya, ini bukan saya yang ngomong, ini mengomentari berdasarkan kitab ini, gitu ya. Kalau ini siapa ini yang berkata itu, la syaka annahu, berarti ini mu'alif kitab ini ya. Oke. Wa alihi wahum, siapa yang disebut dengan ali itu, alihi wahum, yaitu jami'u ummati al-ijabah, ummatil ijabadah, adalah seluruh umatnya yang menerima ajaran Rasulullah SAW. Itu termasuk kita. Jadi sebetulnya ketika kita bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu artinya kita lagi mendoakan diri kita. Kenapa? Kita dimasukkan kepada Ali sebagai keluarga Kanjeng Nabi, karena di sini penjelasannya wahum jami'ul ummatil ijabah, adalah seluruh umat yang menerima ajaran Rasulullah SAW. Li khobar, ini berdasarkan hadis tentunya. Alu Muhammadin, yang dimaksud dengan keluarga Kanjeng Nabi, kullu taqiyyin, adalah seluruh orang yang bertakwa. Jadi seluruh orang yang bertakwa itu sebagai keluarga Kanjeng Nabi. Akhrajahu Tabrani, hadis ini dikeluarkan oleh At-Tabrani. Wa huwa ansabu bi maqamid du'a. Ini kita dikaitkan sebagai Ali, sebagai keluarga Kanjeng Nabi itu adalah dalam makomnya makom doa. Ketika doa kita terkena, ketika kita berdoa, seluruh umat Islam berdoa wa ala ali Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka kita pun terdoakan. Walau asin, walaupun banyak bermaksiat. Jadi ada orang muslim kan menerima ajaran Rasulullah, ya kalau bermaksiat mah saya juga selalu bermaksiat. Ya, maksiat makan kadang-kadang gak kerasa oleh kita, sepertinya tidak maksiat padahal ya maksiat, gitu ya. Li'annahum, karena orang yang al-asin, orang yang bermaksiat itu ahwaju ila du'a, lebih perlu, lebih
memerlukan doa min ghairihim daripada selainnya. Ya. Wa amma fi maqamiz zakat, adapun dalam makom zakat, fal murad bi ali, yang dimaksud dengan ali hum Banu Hashim, yaitu adalah anak keturunan Bani Hashim wa bani anak keturunan Abdul Muthalib gitu ya. Itu makom zakat. Maksud makom zakat itu seperti apa? Kan gini ya, jadi orang tua itu wajib mengeluarkan zakat untuk anaknya gitu. Jadi jangan sampai kita menuntut kepada Nabi Muhammad untuk diberikan zakat. Enggak, maksudnya gitu. Ini itu makom zakat. Makom zakat mah memang kalau dilihat dari nasabnya itulah, berdasarkan gen lah, seperti itulah secara itu namanya. Nah, itu makom zakat. Misalnya kita sebagai orang tua kan wajib mengeluarkan zakat untuk anak kita gitu ya. Kecuali kalau anaknya nanti udah gede, udah dewasa, ya tentu tidak. Ini maksudnya teh anak yang masih berumur belum balik, belum punya penghasilan, itu kan kewajiban orang tua mengeluarkan zakat. Nah, disebut ali di sini seluruh umat Nabi Muhammad yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya itu adalah dalam segi makom doa, bukan dalam segi makom zakat ya. Kemudian tanbih, ini ada catatan. Aslu ali yaitu ahlun. Kan ali itu kan keluarga itu ada usroh ya. Ada ahlun. Ahlul bait gitu kan. Itu kan ada ahlul bait. Ahlul bait itu kan keluarga juga. Nah, tapi yang digunakan ini ali. Nah, apa katanya? Itu asalnya alun, itu ada ahlun. Kubilatil ha'u hamzatan. Nah, haknya itu diganti dengan hamzah. Oke. Liqalbiha alifan. Karena sebelumnya liqabliha alifan, karena sebelumnya adalah alif. Summa kubilatil hamzah alifan. Kemudian hamzah itu diganti dengan alif. Lisukuniha, karena sukun. Kan asalnya jadi aa, jadi alun gitu kan. Ada hamzahnya jadi dua, berarti kan hamzah yang pertama dengan hamzah yang kedua, tapi yang kedua mati. Wan fitah ma qablaha, dan dipatahkan yang sebelumnya aa itu kan. Ada madhab Syibawai. Ini merupakan madhab Syibawai. Jadi madhab itu ya teman-teman, para pemirsa, bukan dalam hal fikih saja madhab itu. Dalam ilmu balaghah, ilmu bahasa ya. Nahwu sorof itu ada madhab-madhabnya, ada Kufah, ada Basroh, pokoknya gitu ya. Kita mungkin kebanyakan dari kita disebut madhab itu pasti madhab fikih ya kan gitu ya. Ada Syafi'i dan sebagainya. Tapi dalam ilmu bahasa pun ada madhab-madhab itu, ada Basroh, ada Kufah dan sebagainya. Ini bahkan di sini ada disebut madhab Syibawai. Wa qala Kasai, dan Imam Kasai berkata, asluhu, asal daripada alun itu adalah ini awalun ala wazni jamalun. Taharrokatil wawu, diharokatan, wawunya taharrokatil wawunya berharokat. Awalun kan berharokat. Wan fataha maqoblaha, dan patah sebelum wawu, awalun. Kan asalnya awalun. Kubilat alifan, maka karena sebelum waw itu fathah, sedangkan tidak cocok jadi awalun gitu. Nah, menurut ilmu bahasa nih, maka karena ketidakcocokan itu digantilah dipakai alif. Maka kenapa dibacanya panjang, ali wa ali gitu kan, wa ali. Karena ada alif dua. Karena ada alif dua, biasanya diganti dengan fathah berdiri lah gitu ya. Ali gitu ya. Ini secara bahasa. Sedikit lagi, wa sahbihi. Siapa yang dikatakan dengan sahabat itu? Wa sahbihi, dan salawat itu kan selain kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya. Siapakah yang disebut dengan sahabat Rasul? Wahwa, yaitu man ijtama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dar risalati walau qoblal amri bid da'wah gitu.
Yaitu orang yang ijtama'a, yang ia berkumpul dengan Nabi mukminan tapi dia beriman. Kajian teuing ngumpul jeung Nabi itu beriman mah disebutkeun sahabat. Ya. Ya ada Abu Jahal gitu kan, itu ya pasti bertemu dengan Nabi kan, berkumpul dengan Nabi tapi tidak mukmin. Ini syaratnya berkumpul dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Ba'da risalah, setelah Rasulullah diutus sebagai Rasul. Walau qoblal amri bidakwah, walaupun Rasulullah belum diperintahkan untuk menyebarkan berdakwah. Kan step by stepnya dakwah Rasulullah. Nah, walaupun Rasulullah belum berdakwah, tapi Rasul udah diberikan risalah oleh Allah. Dia berkumpul dengan Nabi, iman kepada Nabi, maka disebut dengan sahabat. Fi hali hayatihi, ketika Rasulullah dalam keadaan masih hidup. Ya. Ijtima'an muta'arifan, perkumpulannya itu muta'arifan, saling mengetahui, saling kenal. Gitu. Bi ayyakuna fil ardi, ketika di bumi, ya di alam dunia ini. Walau fi zulmatin, walaupun dalam keadaan gelap. Maksudnya gelap di sini kan dia tidak melihat Nabi, Nabi pun tidak melihat dia, tapi berkumpul. Itu juga dikatakan sahabat. Walau kana a'ma, walaupun orang itu buta. Kan buta itu tidak melihat Nabi tapi berkumpul, tetap disebut dengan sahabat. Wa illam yash'ur bihi, atau dia tidak merasakan, maksudnya tidak merasa bahwa dia sedang berkumpul dengan Nabi. Gitu. Au kana ghairu mumayyiz au maron ahaduhuma alal ahor, atau tidak ada unsur kesengajaan. Au maron ahaduhuma, atau hanya melewat saja. Dia sedang berduduk di sini, Rasulullah melewat, tapi dia itu udah beriman kepada Rasulullah. Kan ada banyak sahabat itu. Banyak sahabat yang dikategori seperti kalau nggak salah Uwais Al-Qarni ya, kalau nggak salah. Uwais Al-Qarni itu beliau adalah sangat dikenal di langit. Sampai para sahabat pengen tahu. Pada masa Rasulullah itu pernah berkata ada orang yang terkenal di langit itu. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Beliau itu waktu itu disibukkan dengan tentu iman kepada Rasulullah. Ya, iman kepada Rasulullah. Beliau itu disibukkan, beda dengan daerah dengan Rasulullah, disibukkan dengan mengurus ibunya yang tua renta. Bahkan beliau itu ya kan di dalam ceritanya itu beliau pengen, karena ibunya pengen naik haji, beliau tidak punya harta yang banyak, nggak punya onta dan sebagainya lah, kendaraan kalau sekarang itu. Sampai beliau itu membeli unta yang kecil, kemudian beliau itu menggendong unta itu terus memanjat kalau gurun pasir. Kalau ayeuna malah tebing gitu. Sampai ontanya itu nggak tahu keledai atau nggak tahu onta, lupa lagi, sampai besar. Ketika ditanya kenapa ente melakukan itu, apa kata beliau? Tujuannya supaya beliau itu terbiasa menggendong, karena nanti ketika onta ini udah besar, saya kan udah kuat tuh, saya ingin menggendong ibu saya mengelilingi Ka'bah, bayangkan. Nah waktu itu Rasulullah waktu itu Uwais Al-Qarni ya kangen kepada Rasulullah, sampai beliau itu menghampiri rumah Rasulullah dengan berjalan kaki yang luar biasa jauhnya, tapi Rasulullah waktu itu sedang berperang, tidak bertemu. Nah beliau itu kan tidak bertemu ya, tapi mukminan kan. Nah makanya ini, nah mungkin ini bisa dikatakan maron ahaduma akhor walau na iman. Jadi mungkin saja karena salah satu di antara Uwais Al-Qarni ya, tapi Uwais Al-Qarni itu nggak tahu disebutkan sahabat atau tidak ya, karena tidak bertemu itu. Tapi pada masa Rasulullah beliau kan dikenal oleh Rasulullah gitu ya. Tapi kalau di sini bahkan tidak ada unsur kesengajaan berpapasannya itu. Ahadum alal ahor, baik Rasulullah atau walau naiman, walaupun yang satunya itu sedang tidur gitu. Ya, jadi yang satunya sedang tidur, Rasulullah melewat gitu. Ini berdasarkan kitab ini ya, berdasarkan kitab ini. Awalam yajtami bihi, atau tidak bertemu dengan Nabi, lakin ro'an Nabi, akan tetapi dia melihat Nabi, tidak bertemu tapi jauh gitu. Pantesan sekarang itunya teman-teman nih, ada orang yang kecintaannya kepada salah satu Habib yang diceritakan oleh Ustadz Abdul Somad itu kan ya. Jadi orang yang berdatang kepada salah satu Habib
ada pengajian, padahal mah dia itu nggak bakalan ketemu, artinya nggak bakalan nggak melihat juga, nggak tahu lah, jauh kan panggungnya di mana, dia di mana. Tapi apa kata dia? Karena pengen aja berkumpul, pengen berkumpul. Nah, begitu juga dia tidak berkumpul dengan Nabi, tapi Nabi melihat dia dari kejauhan. Gitu. Aurahun Nabiya, atau dia melihat Nabi. Ro'an Nabi, dia melihat Nabi. Aurahu an Nabi, atau Nabi melihat dia. Tidak berkumpul, tapi di antara salah satunya bisa melihat. Nabi melihat dia, dilihat oleh Nabi gitulah dari kejauhan gitu kan, atau dia melihat Nabi. Walau ma'a ba'dal walau ma'a bu'dil masafah, walaupun dengan jarak yang jauh, ba'id. Ya. Walau sa'atan wahidatan, atau hanya sekejap. Itu disebut dengan sahabat, ya. Bi khilafit tabi'in, berlainan dengan tabi'in, ma'as sahabi, dengan para sahabat. Fala yasbutut tabi'iyah, tidak dikatakan sebagai tabi'in illa bitulil ijtima' ma'hu, kecuali harus dengan waktu yang lama ketika kumpul. Tapi kalau tadi mas sahabat mah asal lewat Rasulullah, atau dia lewat Rasulullah, atau dia hanya melihat Rasulullah sekejap, juga bisa dikatakan sebagai sahabat. Tapi kalau tabi'in tidak bisa dikatakan tabi'in. Tabi'in itu kan orang yang mengikuti sahabat ya. Tidak dikatakan tabi'in kecuali harus ijtima'nya, kumpul dengan tabi'in itu dengan waktu yang lama. Bituli ya, bitulil ijtima'. Arfan alal as-sahih, ini adalah yang diketahui yang sahih gitu ya. Inda ahlil usul wal fuqaha aidon, menurut ahli usul itu bisa dikatakan ahli tauhid ya, wal fuqaha dan ahli fikih. Wala yakfi mujarradil liqa, tidak cukup hanya dengan bertemu sejenak saja, enggak boleh. Bukan enggak boleh, tidak dikatakan sebagai tabi'in. Bihilafi liqa'i sahabi ma'an nabi, karena bertemu dengan sahabat berbeda bertemu dengan Nabi. Li'annal ijtima bihi, karena bertemu dengan Nabi itu yu'assiru minan nuril qalbi, bisa mempengaruhi, membekas dalam cahaya hati. Adhafan ma yu'assirul ijtima tawila bis sahabati wa ghairihi. Nah ini maka kalau dengan sahabat yu'assiru binuri itu kalau dengan ijtimanya yang tawil. Tapi dengan Nabi, dengan sekejap mata saja bertemu, maka akan mempengaruhi cahaya hati, ya gitu. Lakin qala Ahmad Suhaimi, tapi ada juga yang mengatakan, yaitu Ahmad Suhaimi itu at-tabi'in, yang dikatakan dengan tabi'in itu man laqiya ashab, man laqiya sahabi walau qalilan, orang yang bertemu dengan sahabat walaupun sebentar gitu. Wa illam yasma minhu, walaupun dia tidak mendengar nasihatnya dari sahabat. Itu berarti jadi ikhtilaf. Ya, jadi ikhtilaf. Karena bagus nih dalam ininya komentarnya, jadi ada dua pendapat. Jadi kalau dua pendapat diungkapkan dua pendapat seperti itu ya. Sedikit lagi, summa i'lam, kemudian ketahuilah annal khulafa al-arba'ata, sesungguhnya khulafa ar-rasyidin yang empat itu fil afdali, dalam keutamaan, ala hasba tartibihi, dalam susunannya itu fil khulafa inda ahli sunnah. Jadi susunan para sahabat yang empat itu, susunannya itu indah ahli sunnah, menurut ahli sunnah, fa abduluhum, yaitu Abu Bakar, wasmuhu Abdullah, Abu Bakar itu namanya Abdullah, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Maka sahabat Nabi ketika dibacakan oleh Khulafair Rasyidin, Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Jadi kita bacanya seperti itu ya, jangan didahului Ali dulu atau Umar dulu, harus susunannya seperti itu, harus susunannya ketika kita menyebutkan Khulafa ar-Rasyidin. Ini kesepakatan ahli sunnah ya, ahli sunnah wal jamaah gitu ya. Radhiyallahu anhum,
Wa yadullu lidzalika hadis Umar. Nah, yang menunjukkan akan hal tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Umar, kunna naqulu wa Rasulullah yasma. Ketika kita wa Rasulullah yasma. Jadi ini wawunya bisa dikatakan sebagai wawunya wawu ma'iyah. Makanya disebutkan wa Rasulullah. Kunna ketika kita berkata, Rasulullah mendengar. Ya. Apa? Yasma'u. Rasulullah yasma'u. Khairu hadhil ummah, sebaik-baik dari umat ini adalah ba'da nabiyha, setelah nabinya. Jadi umat terbaik itu adalah orang yang berada setelah nabi, yaitu para sahabat, kan? Itu. Siapa? Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Disebutkan oleh Nabi seperti itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Falayan hana, dan tidak ada yang yanhana, memprotes akan hal tersebut. Wa yalihim fil afdaliyati sittah al-baqun. Dan setelah para sahabat itu adalah yang paling afdal, yaitu sittah al-baqun. 6 yang al-baq. Al-baqun itu yang al-baqiyah yang selanjutnya. Wahum Tolhah, wa Zubair, wa Abdurrahman, wa Sa'ad, wa Sa'id, wa Amir, walam yazda walam yarid nasabi tafawut ba'dihim ala ba'din fil afdaliyah fala naqulu bihi amma ijtima'al bil anbiya qablahu fayuqalu lahum hawari. Nah, adapun orang-orang yang beriman kepada nabi tapi bukan Nabi Muhammad, qabla Nabi Muhammad, disebut apa sih? Karena ada orang yang beriman kepada Nabi Muhammad maka disebut dengan sahabat. Maka kalau ada orang yang beriman kepada nabinya, maka apa disebut dengan sahabat? Bukan. Namanya adalah hawariyun. Itu ya, hawariyun. Maka dalam surah apa itu? Qala Isa ibnu Maryam lil hawariyin. Man ansori ilallah. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau orang yang bersama Nabi setelah Nabi adalah sahabat, maka kalau orang yang setelah Nabi selain Nabi Muhammad disebut dengan apa? Disebut dengan hawariyun. Nah, itulah pembahasan mengenai sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini qadarullah sangat luar biasa ketika kita membahas tentang sholawat berkenaan atau bertepatan dengan hari Jumat. Sedangkan hari Jumat itu sangat dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi dan memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, sallallahu alaihi biha ashran, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Apa maksud salawat Allah kepada orang yang bersalawat kepada Nabi? Yaitu memberikan rahmatnya. Jadi ketika memberikan kasih sayangnya. Maka ketika kita bersalawat 1 kali saja kepada Rasulullah, maka Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita 10 kali. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan salawat. Bahkan ada hadis khusus dalam kitab Nawadirul Hikayah tentang keutamaan membaca sholawat pada hari Jumat. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumil jumu'ati. Barang siapa yang bersolawat kepadaku pada hari Jumat. Ini hari Jumat nih, pas sama nih kita ya. Pembahasan sholawat melalui kitab Safinatun Najah pada hari Jumat. Ini ada hadisnya. Man shalla dalam kitab Nawadirul Hikayah. Man shalla alayya fi yaumil jum'ah. Barang siapa, kata Nabi, bersolawat kepadaku pada hari Jumat.
mi'ata marratin. Nah, oke. Sabaraha? Mi'ata marrat. 100 kali. Kira aku 100 kali sih, ya kan? Nah, itulah sehari kayaknya salawat 100 kali enggak sampai sejam ah. Enggak, paling enggak 15 menit meureun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad 100 kali. Aduh, ya Allah, ya. Di muka WA mah lumayan kitanya. Ya kita ini namanya. Enggak gitu ya, kita akui aja ya. Nah, barang siapa yang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Jumat berapa kali? Mi'ata marrah. 100 kali. Apa katanya? Qadallahu lahu mi'ata hajatin. Allah akan mengabulkan baginya 100 kebutuhannya, 100 hajatnya. Sab'ina min hawaijil akhirah. 70 kebutuhan nanti di akhirat. Wasalasina min hawaijid dunya. Dan 30 kebutuhannya di dunia. Luar biasa ya, makanya mumpung hari Jumat, selain hari-hari yang lain juga tentunya, karena ini hari Jumat, lebih memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang paling simpel, ya yang seperti biasa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih panjang lagi, salat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wa sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina. Atau sholawat yang yang sudah kita sering dengar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa. Itu juga boleh, silakan sholawat sama gitu ya. Sholawat tib namanya, sholawat dokter ya. Nah, bahkan banyaklah sholawat. Bahkan sekarang udah berkolaborasi dengan baik sekali ya. Daripada di rumah memutar kaset-kaset atau lagu-lagu yang tidak jelas artinya ya, tidak faedahnya kurang begitu ya, lebih baik sambil di rumah ibu-ibu bapak-bapak itu ya, pagi hari Jumat nyetel bacaan-bacaan sholawat gitu ya, supaya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita akan dikabulkan oleh Allah 100 kebutuhan kita, 70 kebutuhan di akhirat, 30 kebutuhan di dunia ini dengan membaca sholawat gitu ya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat tentang sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah selanjutnya akan kita bahas bersama mengenai kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan ada umur panjang, sehat walafiat, bisa melaksanakan seluruh apa yang kita kaji sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan. Mudah-mudahan senantiasa Allah membimbing kita untuk senantiasa menjadi orang yang lebih